AHY yakin IKN tak akan mangkrak. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, optimistis proyek Ibu Kota Nusantara, IKN, tidak akan mangkrak. Kita harus optimistis, jawab AHY saat ditemui usai rapat praoperasi pencegahan dan penyelesaian tindak pidana pertanahan di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta Utara, Senin, 4 Maret 2024. Oleh karenanya, menurut AHY, IKN membutuhkan pembiayaan lewat investasi karena tidak bisa hanya mengandalkan pendanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Karena tidak mungkin kita sepenuhnya menggunakan APBN karena memang prioritas keuangan negara itu juga harus memenuhi banyak hal. Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan hal-hal pembangunan lainnya, lanjut AHY. Dalam hal ini, Kementerian ATR, BPN bertanggung jawab dalam menyelesaikan Rencana Detail Tata Ruang, RDTR. Dengan RDTR, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, KKPR, bisa diterbitkan oleh Kementerian ATR, BPN. Adapun KKPR adalah dokumen yang digunakan untuk pengurusan izin investasi. Pada kesempatan tersebut, AHY juga ditanya terkait kesiapannya pindah ke IKN pada bulan Juli 2024 mendatang. Adapun menteri lain seperti Menteri PUPR Basuki Hadimulyono telah menyatakan siap pindah pada bulan Juli. Oh nanti kita lihat dulu, ujar AHY sambil bergegas meninggalkan lokasi acara. AHY diketahui menginjakan kaki pertama kali di IKN pada Rabu, 28 Februari 2024. Kesempatan tersebut digunakannya untuk meninjau langsung proyek kawasan yang bakal menjadi ibu kota negara baru Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. AHY juga mengaku merasa cocok dengan cuaca yang ada di IKN dan siap tinggal di sana. Kalau prajurit itu harus siap untuk tinggal dan bertugas dimanapun. Artinya kalau kemudian beliau, Presiden Jokowi, di sini, kita semua, para menteri, harus siap di sini dan dengan senang hati karena kita harus sukseskan, tutur AHY. Kemenperin fasilitasi kebutuhan produk lokal di IKN. Kementerian Perindustrian, Kemenperin, memfasilitasi kebutuhan produk lokal buatan anak bangsa di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, melalui pameran yang mempertemukan produsen dan pemilik anggaran di Denpasar, Bali, 4 hingga 7 Maret 2024. Ini sebagian dari contoh yang dipamerkan yang bisa disediakan produsen dalam negeri untuk IKN, kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Eko Cahyanto di sela pameran produk dalam negeri di Sanur, Denpasar, Senin. Menurut dia, fasilitasi itu sebagai upaya untuk mendorong belanja pemerintah pusat baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN lebih besar dialokasikan untuk substitusi produk impor menjadi produk dalam negeri. Adapun pembangunan di IKN yang saat ini sedang masif dilaksanakan membutuhkan logistik termasuk sejumlah kebutuhan kementerian, lembaga pusat dan daerah termasuk BUMN di IKN. Sejumlah produk buatan anak bangsa yang dipamerkan itu diantaranya kebutuhan untuk konstruksi misalnya semen, besi dan baja, keramik, alat kantor hingga alat kesehatan. Pameran kebutuhan produk dalam negeri untuk IKN khusus didirikan selama ajang business matching antara pemilik anggaran dengan produsen tersebut di Gedung Konvensi Temeru, Sanur. Stan IKN itu merupakan salah satu dari 182 stan dari 18 klaster industri yang mengikuti pameran dan produknya sudah mengantongi sertifikat tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Ukuran stan IKN tersebut paling besar di antaranya stan lainnya yakni mencapai sekitar 9x9 meter yang berdiri di dekat ruang tunggu VIP Gedung Temeru. Oleh karena itu kami lakukan sejak awal seperti ini agar kita tahu dari mulai perencanaan sudah bisa diketahui berapa besar barang yang diperlukan, katanya. Untuk itu, Kemenperin menekankan peserta pameran memastikan spesifikasi produk, harga, ketersediaan, kapasitas produksi, durasi pembuatan produk hingga informasi terkait produk yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pemilik anggaran, pemerintah BUMN. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meninjau pembangunan IKN, Kalimantan Timur pada Jumat 1 Maret yang kemajuan pembangunannya sudah mencapai 74%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
PUPR, menargetkan kantor presiden di IKN bisa selesai dan dapat difungsikan pada Juni 2024 dan dapat digunakan pada upacara peringatan HUT kemerdekaan ke-79 RI. Selain itu, sejumlah instansi termasuk BUMN juga mulai membangun gedung di kawasan IKN. TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN. Pengamat militer Alman Helfas Ali mengatakan TNI AL harus melakukan upaya untuk meningkatkan deteksi kapal selam guna menjaga kawasan laut Ibu Kota Nusantara, IKN. Jadi itu tantangan jangka panjang, kita harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di Selat Makassar, kata Alman kala dihubungi Antara di Jakarta, Senin. Menurut Alman, kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman Orde Baru. Dia menilai pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan TNI AL dengan berbagai cara, salah satunya meningkatkan teknologi intai dan memaksimalkan pengawasan di Laut Indonesia. Terlebih saat ini kawasan Laut IKN berdekatan dengan alur laut Kepulauan Indonesia, ALKI, 2. Jalur laut ini merupakan lintasan yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi seperti keluar dan masuknya kapal peti kemas hingga nelayan. ALKI 2 itu juga jalur yang ideal untuk lalu lintas kapal selam, kata dia. Dengan meningkatkan pengawasan aktivitas kapal selam di ALKI 2, dia yakin kawasan maritim Indonesia akan sulit untuk dimasukkan kapal selam asing. Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Kasal, Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut. IKN diketahui berada di 2 kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Pasir Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI 2, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri. Di situ memang lintasan dari ALKI 2, sangat rawan juga, maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan, kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum rapat pimpinan, Rapim, TNI AL di Markas Besar TNI AL, Mabesal, Cilangkap, Jakarta, Kamis 28 Februari. Sejauh ini, kata Ali, pangkalan utama TNI AL, Lantamal, Balikpapan belum terbentuk karena Komando Utama, Kotama, TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL, Lanal, Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal. Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku. Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamalnya, ujar Ali. Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih 1 km dari Lanal Balikpapan.